Baiklah Owen, sekarang saya ingin menghadirkan suara lain dalam percakapan ini. Kita sudah bersama Kafeh Syarus, seorang pengacara dan peneliti senior di McDonald Lawyer Institute. Kafeh, kita sedang membahas serangan yang sedang terjadi di dalam Iran saat ini. Dan dengan tenggat waktu 6 April yang kurang dari 48 jam lagi, apakah kita sudah melihat tanda-tanda eskalasi militer? Ada serangan Amerika Serikat terhadap jembatan-jembatan utama di dalam Teheran dan serangan Israel terhadap fasilitas petrokimia. Pada titik mana serangan ini mulai menyasar infrastruktur sipil? Senang bisa bersama Anda. Ya, kita jelas melihat apa yang tampaknya merupakan sebuah eskalasi. Dan perlu diingat, kita semua beroperasi dalam situasi yang agak kekurangan informasi. Kita hanya bisa menilai beras informasi yang berhasil keluar. Tapi memang tampaknya baik Amerika Serikat maupun Israel menargetkan hal-hal seperti yang Anda katakan, seperti jembatan, seperti pabrik-pabrik. Dan seperti yang dikatakan tamu Anda, maksud saya, ini dalam beberapa hal bisa dianggap sebagai infrastruktur dengan dua fungsi. Tapi menurut saya penting untuk menilai ketika Anda mencoba menentukan apakah ini benar-benar target yang sah atau tidak adalah dampak yang akan ditimbulkannya pada warga sipil. Ya, Anda mungkin bisa sedikit menghambat rezim Iran, sedikit menghambat rencana militernya. Tapi jika dampaknya pada penduduk akan menjadi kehancuran, jika dampaknya akan menyebabkan kelaparan atau ketidakmampuan untuk bergerak atau mendapatkan barang dari tempat A ke tempat B, dan menurut saya jika itu lebih besar atau jauh lebih besar daripada keuntungan militer yang didapat Amerika Serikat atau Israel, maka menurut saya Anda sedang berhadapan dengan serangan yang tidak diizinkan menurut hukum internasional. Dan saat ini, belum jelas apakah serangan-serangan itu memenuhi standar tersebut atau tidak. Saya memang tidak memiliki informasi itu. Lalu, pilihan apa lagi yang dimiliki Amerika Serikat? Jika mereka ingin meningkatkan tekanan militer terhadap rezim tersebut, bagaimana mereka bisa melakukannya pada tahap ini? Kita memasuki minggu ke-6 dari perang ini. Bagaimana mereka bisa meningkatkan tekanan militer itu tanpa menyerang situs energi atau lokasi sipil? Salah satu hal yang sudah lama dikatakan oleh banyak dari kami yang bekerja di bidang demokrasi dan hak asasi manusia di Iran adalah bahwa fokus seharusnya benar-benar pada organisasi seperti Kementerian Intelijen, seperti BSIG yang merupakan kelompok paramiliter ini, situs IRGC, dan lainnya. Banyak dari tempat-tempat itu sudah pernah diserang, tapi masih ada lagi karena rezim masih terus melakukan penindasan terhadap masyarakat. Jika situs-situs tersebut semakin sering diserang, jika rezim dilemahkan dalam hal itu, maka saya pikir kita bisa melihat situasi di mana rakyat Iran sendiri bangkit. Infrastruktur mereka mungkin tidak akan rusak, tetapi para penindas dan alat-alat penindasan mereka akan dilemahkan sampai pada titik di mana orang-orang Iran kemudian bisa mengambil alih, mungkin nasib mereka sendiri. KV, banyak suara dari diaspora Iran yang telah saya wawancarai, bahkan dalam beberapa hari terakhir, mereka mengatakan bahwa mereka ingin perang ini terus berlanjut. Mereka tidak ingin melihat gencatan senjata jika itu berarti rezimnya masih tetap utuh. Tapi jika perang ini benar-benar berlanjut dalam 48 jam ke depan, kita mungkin akan melihat serangan-serangan terhadap infrastruktur energi, seperti yang telah dijanjikan oleh Presiden Amerika Serikat. Jadi bagaimana hal ini mungkin dipandang tidak hanya di dalam Iran, tetapi juga di diaspora Iran? Saya pikir ini membuat situasinya menjadi lebih rumit. Saya sendiri adalah salah satu orang yang pada awal perang sangat mendukungnya karena alasan pribadi saya, tetapi juga karena orang-orang yang saya ajak bicara di dalam negeri. Mereka berpikir bahwa serangan-serangan ini akan menjatuhkan rezim dengan cukup cepat. Seiring serangan-serangan ini terus berlanjut, rezim masih tetap berkuasa dan risiko mengenai infrastruktur sipil semakin meningkat. Saya rasa perhitungan moralnya sedikit berubah. Kekhawatirannya adalah serangan-serangan ini terus berlanjut, warga sipil terdampak bukan hanya secara langsung, tapi juga mata pencaharian jangka panjang mereka ikut terpengaruh. Namun rezim tetap bertahan. Saya rasa itulah skenario mimpi buruk yang benar-benar dikhawatirkan banyak orang. Maksud saya, Presiden ICK telah mengatakan bahwa ada beberapa tanda bahwa rezim baru yang terlibat dalam beberapa negosiasi tidak langsung melalui Pakistan, rezim baru ini bisa diajak bekerja sama. Apakah itu berarti perubahan rezim sudah tidak menjadi pilihan lagi? Pertama-tama saya tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Presiden Trump ketika dia mengatakan rezim baru. Tidak ada rezim baru. Rezim ini masih sama. Hanya saja sekarang ada beberapa orang baru di dalamnya. Apakah ada orang di dalam struktur itu yang bersedia membuat kesepakatan? Mungkin saja mereka sedang bernegosiasi, tapi saya rasa itu tidak akan memuaskan siapapun. Maksud saya rasa siapapun yang terafiliasi dengan rezim ini sudah berlumuran darah atas apa yang telah mereka lakukan terhadap warga sipil, tapi juga mereka memiliki kesetiaan kepada Republik Islam.
Jadi ketika tekanan sudah tidak lagi menimpa mereka, Anda bisa memperkirakan mereka akan mengejar senjata nuklir dan membuat kawasan menjadi tidak stabil. Jadi apapun yang mereka katakan saat ini, saya tidak akan mempercayai siapapun yang terafiliasi dengan rezim ini dalam jangka panjang. Jadi seperti apa jalan keluar pada tahap perang ini? Ya, itu sulit untuk dikatakan. Tapi saya benar-benar berpikir bahwa dukungan untuk rakyat Iran sendiri dan pelemahan alat-alat penindasan rezim Iran, itulah satu-satunya cara. Jika Presiden Trump mundur dari pertempuran ini dalam kondisi seperti sekarang, saya pikir itu akan menjadi kemenangan bagi Iran. Kemenangan bagi rezim Iran, karena tidak ada satupun tujuan yang benar-benar tercapai. Agar benar-benar ada jalan keluar, menurut saya rezim ini harus runtuh. Dan itu tidak berarti ada faksi baru dalam rezim yang naik ke puncak. Itu berarti rezim ini benar-benar harus runtuh. Dan saya pikir itu hanya bisa terjadi jika rakyat Iran diberi kesempatan untuk turun ke jalan dan benar-benar menggulingkan rezim ini. Itu akan membutuhkan pengeboman yang lebih cerdas daripada hanya menyerang pabrik kimia dan sasaran sipil seperti jembatan. Apakah ada tanda-tanda bahwa ada keretakan dalam rezim ini? Bahwa jika pengeboman dihentikan, rakyat Iran bisa kembali turun ke jalan dan memiliki kesempatan untuk menggulingkan rezim tersebut. Saat ini, sulit untuk mengetahui apakah ada keretakan dalam rezim tersebut. Maksud saya ada semacam perbedaan pendapat di antara para elit rezim yang bisa dilihat secara online. Apakah itu cukup untuk menyebabkan keretakan? Saya tidak tahu. Saya pikir Anda tahu, jika situasinya tetap persis seperti sekarang, saya menduga orang-orang Iran akan takut untuk turun ke jalan karena mereka masih mengingat apa yang terjadi pada bulan Januari dan pembantaian massal yang terjadi. Tapi jika ada serangan besar terhadap rezim, saya terus menggunakan ungkapan ini. Aparat penindasan, lembaga penyiaran negara, Kementerian Intelijen, dan Basij. Jika hal-hal itu dihancurkan, maka saya pikir rakyat Iran akan kembali turun ke jalan karena mereka benar-benar muak dengan rezim ini dan mereka ingin menyingkirkannya. Kaveh Sharuz, sudut pandang yang sangat penting untuk terus dibagikan selama perang ini masih berlangsung. Terima kasih telah bersama kami di I24 News English hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kembali di studio Owen, kita sedang membicarakan tentang tenggat waktu yang semakin dekat. Kurang dari 48 jam lagi, seperti yang telah disampaikan oleh Presiden Amerika di Truth Social sekali lagi, memastikan bahwa seluruh dunia tahu tenggat waktu ini semakin mendekat. Tapi selama ini, bagaimana status negosiasinya? Bagaimana peran Pakistan dalam hal ini? Dan apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini? Jadi kabar terbaru di call dari Menteri Luar Negeri Pakistan adalah bahwa pembicaraan masih berlangsung menurut pihak Pakistan dan semuanya masih sesuai rencana. Kami mendengar hari ini di X dari Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang mengatakan bahwa tidak benar Iran menolak bertemu Amerika Serikat di Pakistan dan bahwa Iran dalam arti tertentu masih terbuka untuk pembicaraan. Kami kemudian mendengar dari Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, yang berterima kasih kepada saudaranya, Abbas Araghchi, karena telah melakukan klarifikasi tersebut. Dari perspektif Pakistan, pembicaraan masih berlangsung. Pertanyaannya adalah, apakah Amerika Serikat bersedia menerima jenis kesepakatan yang diajukan oleh Pakistan dan Tiongkok? Dan seperti yang kita bicarakan minggu lalu, Nicole, kesepakatan itu pada dasarnya terdiri dari 5 poin, tapi intinya hanya 2. Di satu sisi, gencatan senjata. Di sisi lain, pembukaan Selat Hormuz, yang berarti tidak ada kewajiban bagi Iran untuk melakukan apapun terhadap uranium yang telah diperkaya, terhadap elemen lain dari program nuklirnya, program rudal balistiknya, proksi-proksinya, benar-benar apapun. Di sisi lain, Nicole, tidak ada pelonggaran sanksi dari Amerika Serikat. Ada pembicaraan damai dalam rencana itu, tapi tidak ada kewajiban dari kedua belah pihak. Dan jika itu benar-benar dilakukan, seperti yang saya sebutkan dalam siaran kita minggu lalu, ini dalam arti tertentu akan menjadi seperti memangkas rumput. Strategi oleh Amerika Serikat dan Israel sangat mirip dengan apa yang telah kita lihat dilakukan Israel selama bertahun-tahun di front line. Artinya tidak memiliki kapasitas untuk mencapai kesimpulan akhir dan definitif dari pertempuran dalam satu putaran pun. Tetapi mencoba mengurangi kemampuan musuh di setiap putaran dan tidak membiarkan mereka melewati ambang batas tertentu. Sama seperti halaman rumput yang Anda potong dan rumputnya tumbuh kembali lalu Anda potong lagi. Dengan pemahaman bahwa halaman rumput itu pada kenyataannya tidak akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Ngomong-ngomong, kita mungkin akan membahas Lebanon nanti dalam siaran ini. Itu tampaknya juga menjadi pandangan militer Israel terhadap pertempuran yang sedang berlangsung di Lebanon saat ini. Jadi, jika Donald Trump bergerak ke arah itu berarti secara fungsional ini adalah operasi memangkas rumput. Jika tidak, maka ada opsi lain untuk presiden.
Tentu saja, opsi-opsi yang penuh dengan risiko besar bagi dirinya sendiri, bagi posisi politiknya di Amerika Serikat, bagi ekonomi global, tetapi berpotensi memberikan imbalan besar jika dia mampu mencapai tujuan perubahan rezim yang sebenarnya. Owen, bagaimana Israel memantau semua perkembangan terbaru ini? Jika tenggat waktu ini benar-benar lewat, apa artinya bagi Israel? Karena mereka juga mengklaim sedang mendekati beberapa tujuan militer mereka. Saya rasa di tingkat publik, Nicole, mulai ada sedikit kelelahan dengan situasi ini. Dengan harus berlari ke tempat perlindungan dan dengan perasaan bahwa ini, sekali lagi, adalah operasi yang tidak akan mencapai kesimpulan yang pasti. Ini akan menjadi operasi model memangkas rumput. Di satu sisi, masyarakat Israel melalui pengalaman pahit mungkin memang tidak mengharapkan lebih dari itu. Jadi sulit untuk menyebut ini sebagai sebuah kekecewaan. Di sisi lain, rasa kegembiraan yang kita lihat dan harapan nyata yang kita saksikan dan sulit untuk tidak melihatnya di beberapa hari pertama perang ini. Setelah awal yang sangat-sangat dramatis dan berbulan-bulan persiapan menuju kampanye ini, fakta bahwa Amerika Serikat bergabung dengan Israel dalam kampanye tersebut. Seperti ini, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, kini telah menguap dan harapan pun menurun. Dan dalam hal dunia politik Israel, kita melihat kedua pihak berdebat tentang apakah hasilnya adalah sesuatu yang seharusnya memuaskan bagi warga Israel atau tidak. Kita akan menjadi setidaknya di pinggiran sebuah topik dalam pemilu mendatang jika bukan menjadi isu sentral yang penting. Jadi menurut saya, warga Israel memantau hal ini dengan skeptisisme yang matang, namun memahami bahwa ini mungkin akan berlangsung sedikit lebih lama. Dan pada saat yang sama, Nicole, saya rasa di seluruh spektrum politik, mereka bersyukur atas kerusakan apapun yang bisa ditimpakan pada rezim Iran dan militernya. Tentu saja setiap hari yang berlalu membebani masyarakat. Namun jika ada hasil yang sukses dari ini, saya rasa itu adalah sesuatu yang bisa didukung oleh warga Israel maupun Iran. Benar sekali.